Operasi hitung pecahan dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu ada pada makanan khas Italia, yaitu pizza. Wah, sepertinya teman-teman sudah tidak asing lagi dong dengan makanan itu. Pada makanan pizza kita sering jumpai bagaimana cara menyajikannya, yaitu dengan memotong menjadi beberapa bagian. Nah, hal itulah menjadi salah satu contoh penerapan operasi hitung bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Operasi hitung pecahan dalam matematika terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Gimana sih maksudnya? Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai operasi hitung pecahan, ada kalanya kita harus tahu terlebih dahulu mengenai pengertian dari pecahan itu sendiri. Pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan suatu kuantitas tertentu. Dalam bahasa Latin atau bahasa Inggris, pecahan seringkali disebut dengan fraction atau fractus, yang artinya rusak. Pada bentuk bilangan pecahan biasanya dituliskan dalam bentuk A per B. Contohnya 1/2, 3/4, 5/7, dan lain sebagainya. Bilangan yang ada di atas garis pemisah disebut sebagai pembilang, dan bilangan yang berada di bawah garis pemisah adalah penyebut. Contohnya, angka 2/4. Angka 2 merupakan pembilang dan angka 4 merupakan penyebut. Hal ini perlu diingat ya teman-teman, jangan sampai tertukar istilah antara pembilang dan juga penyebutnya. Setelah kita tahu mengenai pengertian dari pecahan, sekarang kita akan mempelajari lebih dalam mengenai jenis-jenis operasi hitung pecahan. Simak penjelasannya sebagai berikut ya. Yang pertama, pecahan biasa. Bentuk pecahan biasa diberikan dalam bentuk A per B, yaitu dua bilangan bulat yang dipisahkan sebuah garis lurus. Bilangan pada posisi atas disebut pembilang, sedangkan yang berada pada posisi bawah disebut penyebut. Contoh pecahan biasa adalah 1/2, 3/4, 1/4, dan lain sebagainya. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan gabungan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Bilangan bulat pada pecahan campuran berada sebelum pecahan biasa. Contohnya yaitu 1/2, kemudian 2, 3/4, kemudian 3, 5/8, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah penggunaan tanda koma setelah bilangan bulat pertama. Banyaknya angka setelah tanda koma dapat berjumlah 1, 2, 3, bahkan sampai tak terhingga. Dalam pecahan biasa, nilai pecahan desimal adalah pecahan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contohnya seperti ini: 0,6, 0,75, dan lain sebagainya. Pecahan yang terakhir adalah pecahan dalam bentuk persen dan per mil. Ciri khas dari pecahan dengan bentuk persen adalah adanya tanda persen dan per mil. Nilai persen sama dengan per 100, sedangkan per mil sama dengan per 1000. Tanda persen dan per mil mengikuti setelah bilangan bulat. Contohnya, 1%, 35%, 125 per mil, dan lain sebagainya. Dalam operasi hitung pecahan terdapat aturan yang harus kita ketahui, seperti urutan dalam pengerjaannya yang dimulai dari pangkat atau akar, tanda kurung, perkalian atau pembagian, kemudian penjumlahan atau pengurangan. Pada operasi hitung penjumlahan dan juga pengurangan dalam pecahan terdapat langkah-langkah mudahnya loh.
Nah, cara ini sama saja dengan operasi bilangan cacah. Dalam mengerjakan penjumlahan dan juga pengurangan pada pecahan, terdapat langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, samakan terlebih dahulu jenis pecahannya, baik itu pecahan biasa, campuran, desimal, ataupun persen. Kemudian yang kedua, apabila dirubah dalam bentuk pecahan biasa dan apabila penyebutnya angkanya berbeda, maka penyebut harus disamakan terlebih dahulu. Ketiga, karena posisi penjumlahan dan juga pengurangan ini sama, maka kita akan kerjakan mulai dari sebelah kiri hingga ke kanan, kemudian kita sederhanakan. Bagaimana? Sudah mulai paham? Ya sudah, kita kupas lebih dalam dengan menggunakan latihan soal beserta pembahasannya berikut ini yuk. Contoh pertama, 1/4 ditambah 1/4 sama dengan titik-titik. Karena penjumlahan dua bilang tersebut memiliki penyebut yang sama, maka dapat langsung kita jumlahkan pembilangnya. Sehingga 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 1 ditambah 1/4. Hasilnya 2/4. Contoh kedua, 1/2 ditambah 3/4. Karena penjumlahan dua bilangan tersebut memiliki penyebut yang berbeda, maka langkah pertamanya adalah samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara angka yang dapat membagi kedua penyebut atau dengan cara KPK. Kemudian jumlahkan pembilangnya. Sehingga bilangan yang dapat membagi kedua penyebut itu dan KPK-nya yaitu angka 2, 4, dan 8. Kemudian menjumlahkan pembilangnya. Angka yang paling sesuai adalah angka 4, karena dapat dibagi dengan angka 2 dan 4. Sehingga 1/2 ditambah 3/4 sama dengan 2 ditambah 3/4 sama dengan 5/4. Sehingga mendapatkan hasil 1/4.